Bapak apakah sudah baca Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan darurat kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan juga PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19? Ya, tentunya saya begitu mendengar di pemberitaan itu, kemudian saya berusaha untuk mendownload di komputer tentang Kepres 11 2020 dan juga eh, apa peraturan pemerintah atau PP 21 2020. Yang keduanya itu terkait dengan wabah COVID-19. Saya setelah mempelajari, meskipun belum begitu detail, belum begitu cermat, melihat dari sisi konsideran, di mana pertimbangan hukumnya itu tidak memuat Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Karena menurut hemat saya bahwa COVID-19 ini adalah termasuk penyakit. Sedangkan Undang-Undang 36 2009 itu adalah terkait dengan upaya untuk kesehatan warga negara, ya. Karena di sana di dalam konsiderannya itu di dalam Undang-Undang 36 2009 itu dinyatakan bahwa dengan kesehatan itu maka ketika semua warga negaranya sehat, menjadi ekonominya itu mapan, kemudian negaranya menjadi kuat. Karena sehat itu adalah merupakan investasi bagi negara. Di situ Undang-Undang 36 2009. Hanya sayangnya di dalam Kepres 11 2020 dan PP 21 2020 di dalam konsiderannya atau pertimbangan hukumnya Undang-Undang 36 2009 telah tidak dicantumkan. Padahal kalau itu dicantumkan menurut hemat saya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat lebih detail. Kenapa? Warga masyarakat itu sekarang berduyun-duyun, kemudian begitu semangat untuk mengadakan istilah yang lagi ngetren sekarang lockdown gitu ya. Padahal sebetulnya pengertian lockdown itu tidak seperti itu menurut Undang-Undang Undang-Undang 6 2018 itu tentang karantina atau tentang kekarantinaan kesehatan, ya. Kembali kepada Undang-Undang 36 2009, pada intinya adalah bahwa sesungguhnya semua upaya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kelompok masyarakat dan seluruh warga masyarakat ini berupaya untuk supaya tidak terjangkit virus Corona 19. Itu artinya adalah semua pihak berupaya untuk tetap mempertahankan kesehatan. Sedangkan kesehatan itu sendiri diatur oleh Undang-Undang 36 2009. Sehingga dengan demikian diakui bahwa di dalam konsiderannya Undang-Undang 36 2009 itu di situ dinyatakan bahwa dalam konsideran huruf C disebutkan bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Ini pengertiannya. Mengapa semua orang harus sehat? Karena kalau sehat itu adalah menjadi sumber
sumber kekuatan ekonomi bagi negara. Kalau ekonominya kuat, maka itu merupakan investasi yang besar bagi pembangunan negara. Itu maknanya. Sehingga dengan demikian maka sebetulnya kalau Undang-Undang 36 2009 ini dicantumkan akan menjadi mudah menurut Bapak mensosialisasikan esensinya kenapa masyarakat harus berbuat ini. Kenapa harus menghindari ini? Kenapa harus ya segala sesuatu yang dilakukan, dia disosialisasikan ini esensinya untuk mencapai derajat kesehatan sebagaimana yang diharapkan dan itu tertuang di dalam Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan itu. Maka apabila itu dicantumkan dan disosialisasikan akan menjadi mudah pemahamannya oleh masyarakat. Nah, masyarakat sekarang bingung, semprotan, disinfektan sudah dilakukan, kemudian orang pakai masker ke sana kemari, pembatasan untuk gerak dan lain sebagainya, toko-toko ditutup, kemudian orang kumpul-kumpul tidak boleh dan lain sebagainya, karena yang betul itu dikhawatirkan menularkan. Kalau menular menjadi sakit, sakit menjadi tidak sehat menjadi tidak mampu untuk melakukan pergerakan ekonomi atau tidak mampu menggerakkan ekonomi. Kalau ekonomi ini tidak bergerak atau tidak mapan, maka otomatis pembangunan negara yang investasinya menurut Undang-Undang 36 2009 itu adalah dari karena sehatnya warga negara Indonesia itu, maka ya akhirnya menjadi semua merasakan agak bingung ke sana kemari dan lain sebagainya. Itu adalah kurangnya informasi dan kurangnya sosialisasi serta kurangnya bahan yang disosialisasikan itu sendiri. Esensinya kan masalah kesehatan. Masalah kesehatan sudah diatur yang berkali-kali saya sebutkan tadi di Undang-Undang Kesehatan itu sendiri. Nah, karena ini tidak dicantumkan, maka orang kemudian ya seperti saya mau mensosialisasikan secara teknis kan saya tidak paham tentang itu corona dan lain sebagainya. Tapi tentang supaya orang itu semua sehat, kalau sehat mampu menjalankan roda perekonomian berjalan, maka pembangunan negara ini akan berjalan dan akan maju. Itu permasalahannya. Jadi menurut hemat saya, jadi Kepres 11 2020 dan PP 21 2020 yang telah nyata-nyata tidak mencantumkan di dalam konsiderannya Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan ini, menurut hemat saya masih ada kekurangan. Karena pemahaman masyarakat itu sekarang kan semua ya kesana kemari dan lain sebagainya, informasi berbagai sumber menjadi ya kurang bisa dimaknai lah yang sebenarnya itu mengapa harus berbuat seperti itu. Esensinya adalah mengapa berbuat seperti itu adalah untuk mencapai derajat kesehatan dan mengurangi jumlah orang yang sakit. Tujuannya sudah jelas tadi itu. Saya kira seperti itu yang bisa sedikit saya sampaikan, barangkali bermanfaat. Kalau tidak ya harap maklum lah, namanya juga walaupun saya sarjana hukum tapi tinggal di desa ya mungkin kurang referensi gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih.